3. Minta perhatian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Dina Nini, dan yang di sebelah kanan ada Wildan. Yang sebelah kanan saya lagi ada Ridwan Pasa. Sebelah kiri saya ada Siska, dan selanjutnya ketua kita adalah Haikal. Untuk mempercepat waktu, langsung saja presentasi akan dibacakan oleh Siska. Mengapa negara-negara maju mayoritas memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer? Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung cabang legislatif atau parlementer sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menunjukkan kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang harus dikemukakan dalam sebuah republik kepresidenan. Sistem parlemen dipuji dibanding dengan sistem presidensial karena fleksibilitasnya dan tanggapannya kepada republik kekurangan adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintah dan kepala negara. Dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara ditunjuk sebagai kekuasaan sedikit atau seremonial seorang presiden. Namun beberapa sistem parlemen memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kekuasaan sebagai kepala negara memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Nomor 2. Dalam 9 tahun penerapan demokrasi parlementer sejak 1950 sampai 1509, kabinet pemerintahan berganti hingga 7 kali. Apa program dari unggulan setiap kabinet pemerintahan? Bagaimana pengarahan dari program unggulan kabinet tersebut? Jawabannya adalah Kabinet Nadril 1950. Program unggulannya adalah Dwi Rungsi Abri. Pengaruhnya pengamanan nasional. 2. Bantuan dalam pembangunan. Kabinet Wilopa 1509. Program Nasional Ekonomi atau PRONAS. Pengaruhnya adalah rehabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, mengembangkan infrastruktur dan pengembangan industri. Kabinet Asri Ali Sastromi Sajojo. Program 10 tahun pembangunan ekonomi nasional. Pengaruhnya adalah 1. Pengembangan ekonomi. 2. Peningkatan produksi. 3. Infrastruktur dan konektivitas. 4. Pemberdayaan SDA. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya Kabinet Ali Sastrowojojo 2. Nasional de Javascebang. Pengaruhnya adalah kedaulatan ekonomi, kontrol moneter, pembangunan ekonomi, pentingnya simbol nasional, pengaruhnya politik. Selanjutnya Kabinet di Juanda 1. Politik ekonomi makro yang stabil. Pengaruhnya adalah 1. Stabilitas ekonomi. 2. Investasi dan pengembangan. 3. Kesejahteraan masyarakat. 4. Peningkatan ekonomi nasional. 5. Kepercayaan republik. Dan selanjutnya adalah Kabinet di Juanda 2. Program pembangunan semesta berencana. Pengaruhnya adalah nomor 1. Koordinasi pembangunan. 2. Infrastruktur. 3. Pendidikan. 4. Kesejahteraan masyarakat. 5. Pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah prastesis
politik. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. saya dari perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah Indonesia pada saat itu bisa dikatakan gagal maju atau tidak? Tiga. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah Indonesia pada saat itu dikatakan sebagai negara gagal maju atau tidak? Jawabannya, pada saat itu Indonesia tidak bisa dikatakan gagal maju karena Indonesia pada saat itu masih dalam proses pemulihan pasca kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan menghadapi berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Namun, kegagalan untuk mencapai status negara maju pada periode tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan politik dan konflik internal, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur selama dekade tersebut. Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti konflik dengan Belanda, perang di Sumatera Barat, dan berbagai konflik regional. Semua ini dipengaruhi kemampuan negara untuk fokus dan pembangunan ekonomi. Selain itu, negara ini juga mengalami kesulitan dalam menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, selama tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia masih dalam tahap awal pembangunan negara dan menghadapi banyak rintangan yang menghambat usahanya untuk menjadi negara maju. Perjalanan menuju status negara maju membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan, dan proses tersebut berlanjut dalam beberapa dekade setelahnya. Tidak bisa dikatakan sebagai negara yang gagal maju karena pada saat itu Indonesia masih pada tahap pengembangan negara. Cukup untuk jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Tidak. Oke. Hah? Kocak tuh.